Shalom, salam anugerah untuk seluruh jemaat, seluruh anak Tuhan dimanapun berada. Sangat bersyukur sekali bahwa kita bisa bertemu dalam ibadah minggu daring di siang hari ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan belajar, kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan yang terambil dari Filemon pasal yang pertama, pasal yang ke-1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tapi sebelum itu, mari seluruh jemaat dimanapun berada, kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di masa sulit pandemi COVID-19 ini pun, Tuhan tetap menyatakan kasih sayang-Nya kepada kami, sehingga kami masih bisa hidup berdasarkan kehendak Tuhan, kami masih bisa hidup menurut maunya Tuhan. Kami masih bisa diberkati, diperkenankan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi berkat di masa pandemi ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah Tuhan Yesus agar firman Tuhan ini bisa kami mengerti dan kemudian bisa menjadi kekuatan yang baru bagi kami untuk hidup semakin mengasihi Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dari surat Paulus kepada Filemon ini, maka kita akan mencoba untuk mengerti, mencari tahu maunya Tuhan dalam konteks menumbuhkan vibrasi positif dalam kehidupan berjemaat. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih teman sekerja kami, dan kepada Afia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang bisa membaca dan kemudian bisa merenungkan firman Tuhan ini dan mengambil bagian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada Filemon ini. Surat yang merupakan surat terpendek yang Rasul Paulus buat, surat yang sangat unik, surat pribadi yang ditujukan kepada Filemon karena Rasul Paulus menginginkan sesuatu dari Filemon. Saudara-saudara, terkait dengan bagaimana kita menumbuhkan vibrasi positif dalam kehidupan berjemaat, maka ada 4 hal yang perlu kita kenali, yang perlu kita pahami sebelumnya, dan itu akan menjadi dasar kita untuk bisa menumbuhkan vibrasi positif dalam kehidupan berjemaat. Yang pertama adalah mari kita mengenal eksistensi kasih Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus menurut surat Paulus kepada Filemon. Pada ayat yang ketiga, bahwa eksistensi kasih Allah itu adalah kasih yang memberikan kepastian.
kasih yang memberikan pengharapan yang pasti. Mengapa dikatakan kasih itu memberikan pengharapan yang pasti? Karena kasih itu telah dikerjakan oleh Allah, telah diberikan dengan cuma-cuma kepada saudara dan saya. Itulah yang dimaksud dengan kasih karunia. Kasih yang telah dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus di atas kayu salib. Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Kemudian pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Kematiannya menghapus dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu saudara-saudara, supaya eksistensi kasih Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus ini bisa memberikan pengharapan yang pasti kepada saudara, maka saudara harus mengambil keputusan untuk percaya pada Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib itu. Yesus Kristus akan menghapus dosa saudara. Yesus Kristus akan menyucikan dosa saudara. Yesus Kristus akan menguduskan saudara satu kali untuk selama-lamanya. Semua dosa saudara akan dihapuskan oleh darah Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib itu. Saudara akan terhisap di dalam pembenaran yang Yesus Kristus telah lakukan di atas kayu salib. Sehingga ketika saudara percaya kepadanya, Yesus Kristus memberikan garansi kehidupan kekal masuk surga kepada saudara. Itulah pengharapan yang pasti. Itulah eksistensi kasih Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Eksistensi kasih Allah Bapa juga yang berikutnya adalah pada ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Kasih Allah itu mengubahkan saudara. Kasih Allah itu bisa mengubah saudara dari mati menjadi hidup. Sama seperti Onesimus yang semula adalah budak, yang semula adalah orang yang tidak berguna. Tetapi karena ia mengimani Kristus Yesus, karena ia bisa dimenangkan oleh Rasul Paulus, Injil Kristus yang sudah mati itu ia terima, ia percaya, maka Onesimus diubahkan menjadi anak Allah, menjadi orang yang beriman, orang yang memiliki pengubahan, tidak lagi berstatus hamba, tetapi berstatus sebagai saudara yang kekasih. Pada ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 bicara tentang eksistensi kasih Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus itu adalah kasih yang tidak membedakan. Saudara-saudara, ketika kita menjadi percaya pada Yesus Kristus, menerima kasih Allah yang begitu besar, maka kita tidak lagi menjadi budak. Kita menjadi sama semuanya. Kita berstatus baru sebagai anak-anak Allah. Kita berstatus baru sebagai anggota tubuh Kristus. Kita berstatus baru sebagai orang yang sudah diselamatkan. Tidak ada lagi budak. Kita adalah kawan sekerja. Kita adalah kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, eksistensi berikutnya adalah eksistensi Rasul Paulus sebagai Rasul Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus bersedia menjadi rasul yang terhukum karena Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus adalah rasul yang tak pernah berhenti melayani Tuhan Yesus Kristus. Ayat 2, 9, dan 10. Sekalipun ia mengalami kesusahan, sekalipun ia dihukum, sekalipun ia dipenjarakan di Roma, sekalipun ia mengalami siksaan dalam bentuk yang lain, Rasul Paulus tak pernah berhenti melayani Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus tidak hanya melayani saat ia senang, Rasul Paulus tidak hanya melayani saat ia berbahagia dan tidak ada persoalan, tetapi Rasul Paulus tetap melayani dalam situasi dan dalam keadaan apapun. Eksistensi Rasul Paulus berikutnya adalah ia konsisten dengan pengajaran yang benar dan perilaku yang dapat diteladani terus-menerus. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa terkutuklah orang yang memberitakan Injil selain Injil yang ia beritakan. Injil yang berbeda adalah Injil yang terkutuk. Rasul Paulus mengatakan sekalipun malaikat memberitakan, dan kalau itu berbeda dengan Injil yang ia beritakan, terkutuklah dia. Ia berani mengatakan, ikutlah teladanku sama seperti aku telah mengikuti teladan Kristus. Eksistensi Rasul Paulus sebagai Rasul Tuhan Yesus Kristus itu luar biasa. Karena ia selalu melakukannya berdasarkan motivasi, berdasarkan gerakan
karena ia sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita lihat eksistensi Filemon sebagai penerima surat. Filemon adalah seorang yang kaya, tetapi juga Filemon adalah orang yang sudah bertobat. Filemon mengimani Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Filemon sebagai orang yang kaya, ia tidak egois, ia tidak pelit, tetapi dengan senang hati menjadikan rumahnya sebagai tempat ibadah untuk jemaat, menjadikan rumahnya sebagai tempat ditaburkannya firman-firman Tuhan. Ia menyukai anak-anak Tuhan, orang percaya, orang yang mengimani Kristus itu berkumpul di rumahnya dan memuliakan Tuhan di rumahnya. Filemon juga adalah orang baik dan orang yang penuh kasih. Itu menurut Rasul Paulus dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Filemon menjadi orang baik dan penuh kasih. Saya sangat meyakini saudara-saudara, klaim ini dilakukan oleh Rasul Paulus ketika Filemon sudah berada di dalam Tuhan Yesus. Ketika sudah mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Filemon juga adalah orang yang taat, orang yang dengar-dengaran, orang yang rendah hati dalam ayat 9, ayat 13, 16, 21, dan 22. Jadi saudara-saudara, menumbuhkan vibrasi positif dalam kehidupan berjemaat sesungguhnya itu dapat dilahirkan, dapat ditumbuhkan dari ketaatan kita sebagai orang percaya, dari sikap kita yang rendah hati, dari sikap kita yang mau dengar-dengaran, yang dimotivasi oleh karena kita sudah berada dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada yang menarik dari eksistensi Onesimus yang perlu kita pahami. Onesimus adalah seorang budak, seorang yang tidak merdeka, budak dari Filemon, tetapi kesamaannya dengan Filemon adalah dia juga seorang yang sudah bertobat. Dia juga seorang yang mengimani Kristus dalam ayat 10 dan ayat yang ke-11. Paulus mengatakan Onesimus adalah anaknya, adalah buah hatinya dalam ayat 10 dan ayat 12. Seorang yang telah mengalami perubahan luar biasa. Onesimus bukan lagi budak, bukan lagi hamba dari Filemon ketika ia mengimani Kristus. Filemon tidak menjadikannya lagi sebagai budak, tetapi ia dimintakan untuk menjadikan Onesimus sebagai saudara yang kekasih, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, Onesimus juga berubah dari tidak berguna menjadi sangat berguna, melakukan lompatan tinggi, perubahan yang luar biasa dari tidak berguna menjadi sangat berguna. Saudara-saudara, Onesimus juga mengalami perubahan yang luar biasa karena dia diklaim sebagai saudara yang kekasih dari Filemon, menjadi saudara kekasih dari Rasul Paulus, menjadi saudara kekasih dari setiap orang percaya. Dan saudara-saudara yang terakhir, eksistensi Onesimus adalah dia bisa menjadi kebanggaan Rasul Paulus. Ia bisa memberikan pelayanan. Ia bisa dipercayai oleh Rasul Paulus untuk melanjutkan tugas pelayanan sebagai orang percaya. Inilah eksistensi yang perlu kita kenali, yang perlu kita pahami dalam menumbuhkan vibrasi positif dalam kehidupan berjemaat. Setelah kita kenali, setelah kita pahami, maka tibalah pada bagian terpenting di dalam kehidupan kita dalam berjemaat adalah bagaimana kita menerapkannya. Bagaimana menerapkan vibrasi positif itu dalam kehidupan dan interaksi antar jemaat. Mari kita lihat pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya membaginya dalam dua bagian. Bagian yang pertama adalah ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dan bagian yang kedua adalah ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Ini merupakan rangkaian hal-hal penting sehingga vibrasi positif itu kita bisa terapkan dalam kehidupan dan dalam interaksi berjemaat. Ayat yang ke-1 di sana menekankan bahwa penerapan vibrasi positif itu
bisa terjadi jikalau kita mendasarkannya dalam Tuhan Yesus Kristus. Lakukanlah segala sesuatu, apapun yang saudara lakukan, segala sesuatu dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang ataupun keadaan susah, bahagia ataupun sedih, kita lakukan segala sesuatunya itu karena dan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita memiliki dasar yang jelas, kita memiliki kendaraan yang jelas, kita memiliki tujuan yang jelas, bahwa saya menerapkan vibrasi positif, getaran-getaran positif yang arahnya timbal balik, bolak-balik, baik pada saat saya menerima maupun pada saat saya memberi. Begitu juga saudara seiman yang lain, pada saat dia menerima dan pada saat ia memberi. Kita melakukannya bersama-sama atas dasar dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian, saudara-saudara menerapkan vibrasi positif dalam kehidupan dan interaksi berjemaat itu dapat kita lihat dengan melalui sikap menghargai jemaat sebagai saudara yang kekasih, sebagai kekasih-kekasih kita di dalam Kristus, dan sebagai teman sekerja kita. Kemudian pada ayat yang kedua, di situ mengatakan bahwa vibrasi positif itu bentuk penerapannya adalah dengan memperlihatkan ketulusan kita tanpa membeda-bedakan orang, tanpa membeda-bedakan gender. Hal ini ditunjukkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada Filemon. Filemon tidak membeda-bedakan gender. Siapapun orang yang sudah menerima Kristus Yesus, yang sudah mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menempati hati Filemon dan kemudian mempersilahkannya untuk bisa beribadah dalam rumahnya yang sudah disediakannya untuk jemaat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pada ayat yang kedua juga, di situ bicara tentang bentuk penerapan vibrasi positif dalam kehidupan dan dalam interaksi berjemaat. Kita bersedia menerima, kita bersedia mengakui orang lain sebagai teman seperjuangan kita. Pekerjaan pelayanan tidak pernah kita bisa lakukan sendiri. Kita membutuhkan teman seperjuangan. Pertama-tama kita membutuhkan Tuhan Yesus. Kita membutuhkan Roh Kudus bekerja. Kita membutuhkan orang-orang yang seiman dengan kita. Kita membutuhkan orang lain yang perlu kita layani. Kita bekerja bersama-sama. Kita tidak mengambil keuntungan dari keberhasilan yang dicapai dalam pelayanan. Karena kita meyakini bahwa keberhasilan dalam pelayanan itu banyak unsur yang terlibat. Ada orang lain yang terlibat di sana. Ada orang lain yang memberikan kontribusi di sana. Sehingga demikian vibrasi positif itu bisa kita terapkan dengan kesediaan kita menerima dan mengakui orang lain sebagai teman seperjuangan kita. Pada ayat yang ketiga, saudara-saudara yang kekasih, menerapkan vibrasi positif dalam kehidupan dan interaksi jemaat itu bisa ditunjukkan oleh kerelaan kita untuk bisa menyaksikan hidup kita ini selalu bergantung kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang bisa melihat bahwa hidup kita ini adalah hidup yang sungguh-sungguh digantungkan kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga demikian hidup kita itu bisa menjadi berkat. Inilah getaran-getaran positif yang bisa dirasakan juga oleh orang lain ketika kita menjadikan hidup ini bergantung sepenuhnya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada bagian yang kedua ayat 4 sampai ayat yang ke-7, ini adalah hal yang sangat-sangat unik sekali. Karena ternyata vibrasi positif itu dapat ditumbuhkan sendiri dari kebiasaan-kebiasaan kita sebagai pribadi lepas pribadi. Ayat 4 mengatakan, vibrasi positif itu bisa diterapkan lewat kegemaran kita berdoa. Di dalam doa, kita bisa mengingat jemaat kita. Kita bisa mengingat saudara-saudara seiman kita. Kita juga dengan berdoa,
kita bisa menumbuhkan rasa syukur. Dan ketika kita berlatih, berdoa, dan terbiasa menumbuhkan rasa syukur, maka rasa syukur itu akan menjadi perilaku otomatis dalam kehidupan kita. Syukur yang menjadi perilaku otomatis, kebiasaan dan kegemaran berdoa, dan kemudian selalu mengingat jemaat kita dalam doa, itu akan menjadi getaran-getaran positif yang bisa dirasakan oleh jemaat yang lain, bisa menjadi vibrasi positif bagi jemaat yang lain, sehingga jemaat yang lain pun bisa melakukan hal yang sama. Vibrasi positif dapat kita lakukan bersama-sama di dalam jemaat. Ayat 5 mengatakan bahwa vibrasi positif sebenarnya itu bisa lahir ketika kita bersedia memberikan pengakuan atas keberhasilan orang lain. Jangan menjadi sama seperti orang-orang tidak percaya. Jangan menjadi sama seperti orang-orang yang tidak mengimani Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alasan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, selain melaksanakan apa kehendak Tuhan, Dia juga ingin agar kita berubah dari tidak memiliki pengharapan menjadi orang yang memiliki pengharapan. Artinya, Kristus mendorong kita, mengangkat kita menjadi orang-orang yang berhasil menyelamatkan masa depannya. Saudara-saudara yang kekasih, jangan pernah iri dengan keberhasilan orang lain. Jangan pernah rasa tidak menyenangi kalau ada orang yang lebih sukses dan lebih berhasil dari kita. Mari kita topang dia, mari kita dukung dia, dan mari kita akui keberhasilan yang telah diraihnya. Di dalam mendukung dan menopang orang lain untuk semakin berhasil pada ayat 6, di sana perlu ditumbuhkan sikap perilaku ikhlas. Mari kita ikhlas untuk mendukung, bukan pura-pura mengatakan saya mendukung, padahal sesungguhnya kita tidak mendukung. Mari kita membiasakan untuk menumbuhkan sikap perilaku ikhlas dalam mendukung dan menopang orang lain, supaya orang lain itu dengan keberhasilannya sekarang, ke depan ia bisa semakin berhasil. Saudara-saudara, menerapkan vibrasi positif dalam kehidupan dan interaksi jemaat. Di dalam ayat yang ke-7, di sana mengajarkan kita untuk bisa selalu objektif, melihat apa adanya, menilai apa adanya, tanpa dimuati oleh kepentingan-kepentingan ataupun penilaian-penilaian menurut rasa dan kepentingan kita. Kita harus bisa mampu menjadi berkat. Kita saling menjadi berkat. Saya menjadi berkat bagi saudara. Saudara juga menjadi berkat bagi saya. Mari kita sama-sama berlatih. Mari kita sama-sama hidup menjadi berkat satu sama lain. Dengan demikian, maka vibrasi positif itu bisa tumbuh dan bisa menjadi wujud nyata dalam kehidupan kita berjemaat. Kita bisa menerapkan vibrasi positif dalam kehidupan dan interaksi dalam jemaat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita peroleh dari surat Rasul Paulus ini? Pertama, bahwa kita bisa belajar tentang bagaimana kasih Allah yang sungguh luar biasa yang telah diberikan kepada kita, mengubahkan kita, membedakan kita dari orang-orang tidak percaya, memberikan kasih yang di dalamnya ada kepastian masuk surga, kepastian kemenangan atas cobaan, kepastian kemenangan atas hidup. Mari kita belajar dari Rasul Paulus yang selalu bekerja, melandaskan segala sesuatunya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia bersedia menanggung siksa, bersedia menjadi orang terhukum karena Yesus Kristus. Belajar dari Filemon, belajar dari Onesimus, bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah bertobat, ya orang-orang yang sudah mengimani Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Menjadi orang yang baik, orang yang penuh kasih, orang yang taat, dengar-dengaran, rendah hati. Seorang yang sudah mengalami perubahan luar biasa. Sekali lagi saya ingin katakan, itu bisa terjadi kalau saudara sudah menerima kasih Allah Bapa melalui Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita mulai melatih
menumbuhkan dan menerapkan vibrasi positif itu dalam kehidupan dan interaksi kita dalam hidup berjemaat antara satu jemaat dengan jemaat yang lainnya. Kristus adalah dasar kita. Mari kita buat gereja Alkitab Anugerah ini, gereja kita menjadi gereja yang penuh berkat, saling membagi berkat, saling menjadi berkat. Demikian apa yang bisa saya khotbahkan, yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara pada saat ini. Semoga dari firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan ini akan semakin membuat kita kuat, akan semakin membuat kita hidup di dalam Tuhan, akan semakin membuat kita bersemangat melayani Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang perkasa, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah baca, yang kami sudah renungkan. Kami percaya Tuhan, bahwa firman Tuhan ini akan menguatkan dan membuat kami bisa bertumbuh dalam iman yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Terima kasih jemaat, semoga hari-hari yang kita lalui, sekalipun masa pandemi, itu bisa menjadi berkat bagi kita tetap bertahan menjadi pemendang, karena semuanya kita lakukan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menopang saudara, Tuhan Yesus akan memelihara kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin.